Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Putih. Selamat pagi Bu. Iya. Ada pembina UKS SDN 226 Arca Manik Endah ya. Iya. Di sini juga ada Ibu Kepala SDN 226 Arca Manik Endah. Aduh Bu Putih, ini suaranya agak seperti kurang jelas ya. Iya. Mungkin karena pakai Kita masker. buka dulu ya Bu ya maskernya. Iya. Ya, sudah cukup jelas ya Bu ya? Jelas, dengan dibuka jelas masker. Ya. Baiklah Bu, hari ini teh kita mau ngapain nih Bu? Ada di Edupoda ini. Hari ini kita akan menyampaikan informasi kepada orang tua siswa SDN 2 Nama Arca Manik Endah tentang kegiatan surveillance COVID-19 bagi warga Satuan Pendidikan Kota Bandung. Surveillance itu apa Bu? Nih saya aja ya sebagai guru masih surveillance itu apa? Kalau dengan bahasa kita mungkin ada semacam swab random untuk sampel ya bagi seluruh satuan pendidikan yang sudah melaksanakan tatap muka di Kota Bandung. Jadi ini bukan untuk SDRN aja ya Bu ya? Bukan. Seluruh satuan pendidikan yang sudah tatap muka di Kota Bandung pasti kebagian, hanya saja mungkin waktunya tidak bersamaan. Iya. Berarti mungkin aren perdana ya Bu ya di Kota Bandung selain sekolah yang lain ya Bu ya? Ya mungkin tergantung nanti petugas datang aja mungkin hanya. Ini perlu diinformasikan kepada orang tua karena kan mungkin nanti sebagai sampelnya kalau yang namanya warga satuan pendidikan kan yang utama murid. Betul. Ya ada guru, ada tenaga pendidikan kependidikan, tentu saja itu yang akan jadi sampel gitu. Jadi memang random ya Bu ya, acak siapa aja dan pada saat kapan datangnya mungkin ya Bu ya yang mau datang memeriksa ya Bu ya. Yang namanya random memang begitu. Jadi ketika petugas datang pada saat itu ya yang ada saat itulah yang istilahnya akan dites ya Bu, dites oleh petugas gitu. Jadi mungkin tergantung datangnya petugas saja. Iya. Kalau boleh tahu Bu, di suratnya mungkin jeda waktunya Bu dari kapan sampai kapan. Jadi kita prepare nih Bu gitu. Antara tanggal segini sampai tanggal segini, walaupun kita belum tahu nih kapan SDRN gitu Bu. Kalau melihat di surat edaran dari Disdik nomor 7547 Disdik tahun 2021 tentang pelaksanaan surveillance COVID-19 warga satuan pendidikan di Kota Bandung. Ini akan berkisar mungkin ini yang tahap pertama mungkin. Betul. Ya berkisar dari tanggal 14 sampai tanggal 30 Oktober. Tanggal 14 itu kapan? 14 itu hari ini Bu. Hari ini sudah ada mulai petugas ya? Iya, mulai hari ini udah ada mungkin sekolah yang udah dites mungkin ya Bu ya oleh petugas. Berarti jedanya cukup lama ya Bu ya. Kita prepare aja berarti ya Bu ya. Pokoknya berarti kita harus siap-siap mulai hari ini. Siapapun nanti warga sekolah yang memang didatangi petugas untuk diswab, berarti kita harus siap. Harus siap. Tidak ada istilahnya untuk di jadwal dan sebagainya namanya juga random kan ya. Jadi seperti itu mungkin makanya kita ini beritahukan kepada ayah bunda di rumah, terutama mungkin nanti yang anak-anaknya
menjadi sampel ya, Betul. menjadi sampel ketika petugas datang. Insya Allah tidak akan apa-apa karena ini sebenarnya ada beberapa manfaat dari surveillance ini. Satu, mungkin dengan ditesnya atau di swabnya kita jadi tahu seandainya kita hasilnya negatif berarti kan sehat. Alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah. Tapi seandainya kalau negatif sehat ya? Sehat, betul. alhamdulillah. Seandainya positif juga nggak usah khawatir. Betul. Karena kan ada langkah-langkah yang memang kalau hasilnya positif nanti tentu saja yang ketahuan positif itu akan diharuskan karantina mandiri di rumah. Ada nanti penanggulangannya mungkin ya Bu ya. Baik guru maupun siswa selama 14 hari. Kemudian kalau misalkan hanya ada 1-2 itu tidak termasuk klaster. Kalau misalkan ada sekian gitu banyak sekali ya. Mungkin tergantung persentase jumlah juga ya Bu ya. Iya. Seperti itu. Kalau tadi kata Ibu manfaatnya kita menjadi tahu kita positif, negatif. Itu salah satu. Tadi. Ada lagi manfaat lain. Manfaat lain itu dengan taunya kita misalkan positif nih hasilnya, kan jadi antisipasi, tidak terus-terus. Kalau tidak dites, tidak tahu sebenarnya kita sakit, terus datang ke sekolah, kan bisa yang lain kena, teman-teman kena. Di rumah juga begitu kan. Nah artinya manfaatnya kita juga bisa menjaga atau melindungi kesehatan warga yang lain, baik warga di rumah maupun di sekolah gitu. Terus manfaat lebih jauh mungkin dampak dari hasil ini ketika sudah diketahui dari sekota Bandung, nanti kesimpulannya tentu saja ini akan menjadi dasar kebijakan untuk PTM berikutnya bagi pemerintah Kota Bandung, mungkin seperti itu ya. Kemudian dan ada satu lagi nih keuntungan kalau misalkan kita di swab yang sekarang, keuntungannya gratis, tidak bayar. Jadi gratis ya Bu ya. Gratis. Kalau misalkan kita sengaja ada keperluan mau swab untuk sendiri kan bayar ya, kalau tidak salah. Kalau ini tidak bayar gratis. Jadi itu mungkin. Jadi jangan takut ya Bu ya. Jadi kita memang tes ini untuk kita juga, bukan untuk mencari kesalahan atau kekurangan sekolah atau siswa ya Bu ya, tapi memang rencana dari Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk tingkat tindak lanjut untuk PTM berikutnya mungkin ya Bu ya. Betul. Bukan hanya Dinas Pendidikan sih sebenarnya ini kan kerjasama, ini adalah tindak lanjut dari SKB SK Menteri Bersama yang 4 itu yang SKB tentang tatap muka. Maka dengan dilaksanakannya tatap muka itu tentu saja di musim pandemi seperti ini kan terjadi kontak, ada berbarengan di sekolah, baik siswa dengan siswa, guru dengan guru, siswa dengan guru. Nah, untuk hal-hal ini mungkin dari Satgas Covid, mulai dari Dinkes, dari Puskesmas, dari kewilayahan itu juga kan harus mengevaluasi. Betul. Dengan terjadinya adanya kumpulan orang kan, kalau ada tatap muka itu walaupun masih diatur tetap protokol kesehatannya, maka harus dievaluasi nih. Evaluasinya salah satunya yaitu dengan swab itu. Swab ini, kan kalau tidak dengan swab tidak akan diketahui positif atau tidak bisa dilihat Bu Putih positif COVID enggak ya kan, gitu. Betul. Gitu jadi itu yang apalagi kan kalau vaksin sekarang baru sampai usia 12 ya Bu ya. Sedangkan SD itu dari usia 7 tahun sampai 12 tahun ya. Betul, jadi sedikitnya biar melihat kesehatan anak-anak sekolah kita gitu ya Bu ya.
Jadi ayah bunda di rumah mungkin bisa mendukung, memotivasi juga Ananda yang kita pun tidak tahu siapa yang akan di-swab karena kita nggak tahu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kita siap-siap saja gitu ya. Petugasnya pokoknya di antara tanggal 14, mudah-mudahan tidak hari ini. Iya, jangan ya Bu ya. Itu belum siap apa-apa nih. 30 Oktober ya, waktunya gitu. Dan nanti jangan khawatir juga kalau misalkan Ananda atau guru yang menjadi sampel itu setelah di swab itu langsung pulang dan jangan dulu datang ke sekolah dulu sebelum ada hasil diumumkan. Ya paling lama mungkin 24 jam atau besoknya ya mungkin hasilnya diumumkan. Jadi silahkan tunggu dulu di rumah. Kalau pembelajaran mah tetap tentu saja ya, akan berlanjut kan ada ibu guru bisa daring ya bapak guru. Nah kemudian seandainya nanti hasilnya positif maka Ananda atau ibu bapak guru silakan untuk karantina mandiri di rumah masing-masing selama 14 hari. Teman-teman yang lain yang sehat sekolah saja seperti biasa. Kalau misalkan seandainya ibu bapak gurunya yang kena ya ibu bapak guru mengajarnya dari rumah aja sambil karantina gitu. Tapi kita doakan sehat. Semuanya sehat ya Bu ya. Amin, negatif semuanya ya Bu ya. Iya, betul. Itu yang kita harapkan kan kita berharap tatap muka ini juga bisa segera dilaksanakan 100% ya. Betul. Karena sekarang baru kita aja yang sudah masa transisi disebutnya sudah 2 tahap hanya bisa 50%, belum bisa nambah gitu. Sehingga guru itu ya agak sedikit kerja keras lah kalau 50% lagi kan double ya Bu ya. Ya kalau tidak double tatap muka dengan daring mungkin double sesi. Betul. Kan guru itu yang 50%-nya pagi 50% siang jadi lumayan menguras tenaga lah. Betul harus sekali. Lebih banyak nutrisi dan gizinya. Iya jadi diingatkan juga untuk ayah bunda dan anak-anak di rumah tetap menjaga protokol kesehatan, terus juga menjaga kesehatan dari asupan gizi ya Bu ya. Istirahat cukup, jangan karena banyak di rumah, banyak main handphone sehingga kurang bergerak, akhirnya timbul penyakit-penyakit yang lain gitu ya Bu ya. Jadi, ada lagi Bu? Jadi itu mungkin intinya kita simpulkan saja ya. Bu. Barangkali Bu Putih bisa menyimpulkan bahwa di sekolah kita karena kita sudah tatap muka ya. Bukan di sekolah kita, di sekolah ini juga di SDN 226 Arca Manik Endah ini ayah bunda ya diinformasikan akan diadakan swab secara random, secara acak. Jadwalnya itu dari tanggal 14 hari ini sampai tanggal 30, tetapi tentu saja tidak setiap hari, hanya sekali saja di antara tanggal itu. Dan sedatangnya petugas ke sekolah maka siapapun yang ada di sekolah pada saat itu mungkin akan menjadi sampel, tetapi tidak semuanya yang namanya sampel itu mungkin diambil hanya 30 orang dari seluruhnya. Kalau guru kan hanya ada di sini hanya ada berapa ya? 18 ya? 16 mungkin kalau guru mah hanya 3 gitu ya. Jadi seperti itu ya. Mohon dukungannya kepada ayah bunda. Kita ambil sisi positif dan hikmahnya dari kegiatan ini karena kita juga sebagai warga pendidikan harus mendukung program pemerintah yang dampaknya memang untuk kita juga gitu ya, supaya pendidikan di Kota Bandung bisa berjalan lebih lancar lagi, lebih maksimal lagi gitu. Karena kalau dengan PJJ seperti kemarin kan bagaimanapun kita masih ya itulah harus kerja keras. Betul, seperti tadi baik kami di sekolah maupun orang tua di rumah gitu. Betul. Jadi kita berdoa sekali lagi mudah-mudahan hasilnya bagus semua dan dengan dinyatakan bagus semua berarti kan virus corona sudah pergi, kemudian nanti kebijakan
sekolah tatap muka bisa lebih optimal lagi. Amin, insya Allah. Itu saja mungkin yang disampaikan dari kami pihak sekolah. Sekali lagi mohon dukungannya kepada ayah bunda. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.